Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Mutiarawati. Di sini saya akan sedikit sharing tentang jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta jenis-jenis pembiayaan yang ada di pendidikan Indonesia. Untuk yang pertama, dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1, yaitu jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Lalu, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik dengan tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Materi yang pertama yaitu jalur pendidikan. Jalur pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jalur pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang. Biasanya dimulai dari TK yaitu Taman Kanak-Kanak, yang kedua SD atau MI, yang ketiga pendidikan pertama, yang keempat pendidikan menengah, dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi atau universitas. Ciri-ciri pendidikan formal yaitu yang pertama tempat belajarnya itu pasti di gedung. Lalu yang kedua, untuk masuknya itu memiliki persyaratan tertentu. Yang ketiga, adanya kurikulum yang jelas. Materi pendidikannya bersifat akademis. Lalu proses pendidikannya memakan waktu yang lama. Adanya ujian formal. Lalu penyelenggaranya itu biasanya negeri atau swasta. Tenaga pendidiknya itu biasanya itu ada syarat tertentunya atau dengan klasifikasi tertentu. Lalu administrasinya seragam. Untuk jalur pendidikan yang kedua yaitu jalur pendidikan non-formal. Jalur pendidikan non-formal yaitu pendidikan yang ada di luar jalur pendidikan formal, yang biasanya dilaksanakan terstruktur juga dan berjenjang, tapi selain pendidikan formal tadi. Hasil pendidikan non-formal biasanya dapat dihargai setara dengan pendidikan formal, tapi sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Contohnya itu seperti lembaga pelatihan, lembaga kursus, kelompok belajar, dan sanggar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan non-formal yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh warga atau masyarakat untuk memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi dari peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan serta keterampilan, pengembangan sikap, dan kepribadian yang profesional. Lalu, contohnya pendidikan non-formal yaitu contohnya pendidikan anak usia dini, pendidikan kemudaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Contohnya seperti itu. Lalu, ciri-ciri pendidikan dari non-formal yaitu biasanya tempat belajarnya bisa di ruangan atau di luar ruangan atau di luar gedung. Untuk masuknya tidak ada syarat tertentu, umumnya itu tidak memiliki jenjang yang jelas. Jadi misalnya itu sudah masuk satu jenjang tidak harus melanjutkan. Adanya program khusus di luar pendidikan formal. Lalu biasanya bersifat praktis dan khusus. Pendidikannya itu biasanya berlangsung singkat. Lalu ada ujian tapi juga tidak ada ujian, dan dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta. Dan jalur pendidikan yang terakhir yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui
sama dengan pendidikan formal dan non-formal. Setelah peserta didik lulus ujian dengan standar nasional pendidikan. Contohnya pendidikan informal yaitu pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan non-formal yaitu kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga, lingkungan berbentuk belajar secara mandiri. Ciri-ciri pendidikan informal yaitu tempat pembelajarannya bisa di mana saja, tidak ada persyaratan untuk masuknya, biasanya tidak berjenjang, lalu tidak ada program yang direncanakan secara formal, dan tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal, tidak ada ujian, dan tidak ada lembaga penyelenggara. Siapa saja bisa menyelenggarakan. Untuk pendidikan Indonesia selanjutnya yaitu jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 14, jenjang pendidikan formal itu ada yang pertama sekolah dasar. Sekolah dasar bisa yang berbau umum atau yang Islam seperti MI. Biasanya di Indonesia SD atau MI itu ditempuh selama 6 tahun. Lalu pendidikan yang kedua yaitu sekolah menengah. Sekolah menengah pertama bisa dalam bentuk sekolah formal seperti SMP atau yang berbau Islam seperti MTS. Dan biasanya pendidikan ini ditempuh selama 3 tahun. Dan sekolah menengah atas atau SMA itu ada 2 jenis, yaitu SMA, sekolah menengah atas, dan madrasah aliyah. Jenjang pendidikan pada pendidikan formal di Indonesia ini setelah lulus sekolah pertama, menengah pertama atau sederajat dengan menempuh selama 3 tahun. Dan sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan itu terdiri dari 2 jenis, yaitu SMK, sekolah menengah kejuruan, dan MAK, madrasah aliyah kejuruan, sekolah menengah kejuruan yang berbau Islam. Lalu, untuk jenjang pendidikan selanjutnya yaitu ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu pendidikan yang ditempuh setelah lulus dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah perguruan. Untuk pendidikan tinggi itu sendiri, biasanya tenaga pendidiknya yaitu dosen, lulusannya minimal S2. Jenis-jenis perguruan tinggi itu ada 5. Yang pertama, akademi. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Contohnya itu fakultas teknik seperti itu. Yang kedua, contohnya itu akademi komputer, misal seperti itu. Yang kedua, politeknik. Sering disamakan dengan institut teknologi. Politeknik merupakan institut pendidikan tinggi dan teknik kelanjutan serta penelitian ilmiah ternama dunia atau pendidikan vokasi profesional dengan jurusan bidang ilmu spesialisasi, pengetahuan, teknik, teknologi, atau jurusan teknik yang berbeda jenis. Contohnya itu biasanya politeknik itu yang ada di jurusan pendidikan, seperti politeknik yang ada di Tegal, Politeknik Harapan Bersama, misal seperti itu. Lalu yang ketiga, institut. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam sekolah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, dan dapat penyelenggaraan pendidikan profesi. Biasanya institut itu di atasnya sekolah tinggi tapi di bawahnya universitas, seperti itu. Terus yang keempat yaitu universitas adalah suatu institut pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademis dalam berbagai bidang. Biasanya universitas itu menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana. Jadi nggak hanya untuk S1 tapi juga untuk S2 seperti itu. Lalu yang kelima, sekolah tinggi. Pendidikan di Indonesia
yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sekolah tinggi itu masih di bawahnya universitas dan institut. Namun, di sini bisa menyediakan pendidikan profesi. Untuk pendidikan profesi nanti akan dibahas di jenis pendidikan. Nah, lalu jenis-jenis pendidikan di Indonesia itu ada 6. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum adalah biasanya itu dari pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar itu contohnya seperti tadi dari SD, MI, dan menengahnya itu contohnya itu SMP, MLS, SMA, dan MA. Lalu pendidikan kejuruan. Yang kedua, pendidikan kejuruan itu pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk belajar dalam bidang tertentu. Contoh dari pendidikan kejuruan itu yaitu SMK atau MAK. SMK itu kan biasanya mengajarkan khusus satu jurusan, misalnya itu SMK jurusan teknik atau jurusan akuntansi seperti itu. Lalu pendidikan akademik, pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu, program sarjana dan pascasarjana. Pendidikan akademik itu contohnya seperti UIN Gus Dur, UIN Pekalongan. Di sana ada jurusan pendidikan agama Islam untuk S1-nya dan linearnya itu pendidikan agama Islam untuk pascasarjananya seperti itu. Lalu yang keempat, pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan pendidikan agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi ini biasanya pendidikan yang ditempuh 1 tahun setelah lulus dari S1. Contohnya itu kalau untuk guru biasanya PPG, kalau untuk pendidikan profesi biasanya lebih familiar di jurusan keperawatan untuk mendapatkan izin bekerja sebagai perawat, atau sebagai dokter biasanya itu setelah lulus S1 dokter harus ngambil pendidikan profesi seperti itu. Lalu pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan vokasi ini biasanya itu jurusan D3 perbankan atau jurusan D3 perkantoran seperti itu. Lalu pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan itu beragam ya jenisnya, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan itu termasuk jenis dari pendidikan keagamaan. Contohnya MI, MTS, MA, MAK, dan sekolah tinggi. Serta biasanya itu Universitas Islam Negeri seperti itu juga pendidikan keagamaan. Lalu ada yang ketujuh, pendidikan khusus, yaitu pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik dan berkelainan atau peserta didik yang memiliki hajatan luar biasa. Biasanya itu lebih akrab disebut dengan pendidikan sekolah luar biasa seperti itu. Di luar dari materi jalur, jenjang, dan jenis, kita bisa membahas lebih rinci dari bentuk-bentuk yang ada di universitas atau perguruan tinggi. Yang pertama, universitas itu biasanya menyelenggarakan tidak hanya program akademik saja, yaitu S1, S2, S3, ataupun profesi D1, D2, D3, D4, SPA atau SPK yang terdiri dari beberapa fakultas, dan fakultas tersebut biasanya mempelajari ilmu-ilmu sendiri yang terdiri dari beberapa jurusan. Dan setiap fakultas di universitas itu memiliki jenis keilmuan yang berbeda-beda. Semisal nih ya, contohnya Universitas Maliki Malang terdiri dari Fakultas Tarbiyah, Syariah, Psikologi, Ekonomi, Budaya, dan Sains Teknologi. Jadi paling tidak dalam universitas itu mempunyai 4 fakultas yang tidak terdiri dari satu jenis keilmuan. Berarti ilmunya itu macam-macam seperti itu. Lalu lembaga ini didirikan untuk mengarahkan lulusannya menjadi tenaga profesional
siap kerja, tenaga pendidik, dan bahkan peneliti. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang bekerja di jalur pendidikan saja. Berbeda dengan universitas, institut itu perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan program pendidikan akademi seperti S1, S2, S3, ataupun profesi. Sama-sama memiliki fakultas dan sama-sama juga memiliki ilmu tersendiri yang dikhususkan di fakultas tersebut. Tapi bedanya, kalau universitas itu kan mempunyai beberapa fakultas dan program studi yang beragam. Sedangkan institut biasanya hanya berkonsentrasi pada satu bidang saja. Contohnya yaitu Institut Pertanian Bogor. Maka hanya mengkhususkan untuk jurusan pertanian saja, meskipun di dalamnya itu berbeda-beda jurusannya, seperti itu. Contohnya lagi Institut Teknologi. Itu hanya memfokuskan pada bidang teknologi, meskipun di dalamnya itu jurusannya bermacam-macam, tapi fokusnya itu hanya pada teknologi saja, seperti itu. Atau misalnya Institut Peternakan, itu hanya memfokuskan pada peternakan, meskipun dalamnya jurusannya berbeda-beda, tetapi yang difokuskan hanya untuk peternakannya saja, seperti itu. Lalu untuk sekolah tinggi, perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Jika memenuhi syarat, maka sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi tertentu. Contohnya, sekolah tinggi ilmu ekonomi yang memiliki profesi spesialis ekonomi, seperti itu. Atau misal sekolah tinggi agama Islam, maka profesionalnya itu di agama Islam. Contohnya yaitu STEKAP misalnya. Itu jurusannya hanya fokus di Islam, misalnya manajemen pendidikan Islam atau ekonomi syariah. Lalu contohnya lagi dari jenis-jenis perguruan tinggi ada akademi yang hanya menyelenggarakan satu program studi dan lebih menekankan pada keterampilan praktik kerja dan kemampuan untuk mandiri. Umumnya pendidikan yang akademi itu hanya 3 tahun. Akademi yang di perguruan tinggi ini porsinya praktis lebih besar daripada teori. Berarti antara teori dengan prakteknya itu lebih banyak prakteknya, seperti itu. Untuk akademi di Indonesia yang berstatus kedinasan, contohnya itu Akmil, Akademi Militer, atau Akpol, Akademi Polisi, seperti itu. Lalu Politeknik merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional juga, yang menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional yang dapat menerapkan dan mengembangkan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi. Contoh-contoh yang ada di Indonesia untuk politeknik yaitu contohnya Politeknik Kesehatan. Itu rata-rata di Indonesia sudah banyak sekali yang menghasilkan lulusan-lulusan tenaga kerja kesehatan, seperti itu. Tadi kan kita sudah membahas sedikit tentang jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Untuk selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan, tercantum pada bab 9, yaitu standar pembiayaan pada pasal 62. Pembiayaan pendidikan itu dibagi menjadi 3, yaitu di ayat 1-nya menjelaskan bahwa biaya pendidikan terdiri dari biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal. Untuk ayat 2-nya, biaya pendidikan sesuai dengan ayat 1, yaitu investasi terdiri dari beberapa macam pembiayaan, yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan biaya modal kerja tetap. Untuk biaya pendidikan sesuai dengan ayat 1, biaya personal merupakan biaya yang berasal dari peserta didik digunakan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik secara terus-menerus dan teratur. Lalu yang ketiga yaitu biaya operasional. Biaya operasional satuan pendidikan tercantum dalam ayat 1, yaitu poin A yang pertama, gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta
berbagai tunjangan yang melekat dalam gaji, itu termasuk salah satu biaya operasional. Yang kedua yaitu peralatan habis pakai dan bahan yang habis pakai. Yang ketiga, biaya operasional pendidikan dalam kategori tidak langsung seperti contohnya air, jasa, telekomunikasi, perbaikan sarana dan prasarana, pajak, serta asuransi. Lalu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengelompokkan biaya operasional menjadi dua, yaitu biaya personalia dan biaya non-personalia. Biaya personalia pendidikan itu terdiri dari gaji pokok untuk tenaga kerja dalam satuan pendidikan, tunjangan yang melekat dalam gaji semua tenaga kerja dalam satuan pendidikan, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus bagi guru dan dosen. Yang keempat yaitu maslahat tambahan bagi guru dan dosen. Dan yang terakhir yaitu dosen yang memiliki gelar profesor atau guru besar mendapatkan tunjangan kehormatan. Lalu yang kedua, biaya non-personalia meliputi yang pertama, biaya alat tulis untuk proses belajar mengajar. Yang kedua, biaya tambahan dan alat habis pakai seperti praktekum, kebersihan, kesehatan, dan keselamatan, tinta, stempel, tinta printer, dan biaya perbaikan serta perbaikan ringan. Lalu ada biaya daya dan jasa yang seperti pembayaran air, listrik, dan kebutuhan lain. Yang kelima yaitu ada biaya transportasi dan perjalanan dinas. Sehingga kalau guru-guru atau dosen yang melakukan perjalanan dinas itu mendapatkan biaya non-personalia. Ada juga biaya konsumsi seperti kayak untuk istirahat-istirahat guru dan dosen di ruang kantor seperti itu. Ada juga biaya asuransi meliputi asuransi kecelakaan, praktik, asuransi praktik dan lain-lain. Biaya pembinaan, ekstrakurikuler, dan kegiatan lomba akademik, perpisahan kelas, dan pembinaan keagamaan. Dan untuk biaya non-personalia lain bisa termasuk contohnya itu uji kompetensi, untuk biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan. Untuk menjelaskan secara rincinya, tadi kan biaya itu kan dibagi tiga, yaitu biaya investasi, operasional, dan personal. Untuk penjelasan secara rinci tentang biaya investasi, menurut Jack Clark Francis, investasi itu sendiri artinya penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana di masa depan di masa mendatang. Sebagaimana adanya pengertian tersebut, dapat kita artikan bahwa biaya investasi suatu pendidikan itu biaya awal yang dikeluarkan seseorang atau sekelompok orang untuk memulai suatu pendidikan itu dengan membeli atau menginvestasikan sesuatu yang tidak habis pakai. Contohnya itu untuk pembuatan gedung, untuk pembelian tanah, pembuatan lapangan, atau untuk pembuatan lapangan ruang kelas seperti itu. Contohnya itu salah satu dari biaya investasi. Sehingga dapat diartikan investasi pendidikan itu adalah penanaman modal dalam lembaga pendidikan untuk memperoleh dana di masa yang akan datang, sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Jadi bisa dikatakan biaya investasi ini itu tidak berbeda dengan kita investasi saham seperti itu. Biaya investasi itu berarti nggak beda jauh dengan kita misalnya menanam modal di PT mana seperti itu namanya biaya investasi. Lalu yang kedua yaitu biaya operasional pendidikan, di mana biaya operasional itu dikeluarkan oleh pemerintah, dikelola secara mandiri oleh sekolah masing-masing. Ini pengertiannya khusus untuk yang sekolah-sekolah negeri.
Karena tidak semua sekolah di Indonesia itu memperoleh biaya operasional. Salah satu gambaran umumnya itu ketika sekolah formal yang berbau negeri, itu contohnya itu kan SD, SMP, SMA, atau lain sebagainya yang negeri-negeri kan. Nah, itu biasanya memperoleh dana BOS, yaitu bantuan operasional siswa. Nah, itu termasuk salah satu sumber dari biaya operasionalnya sekolah-sekolah negeri seperti itu. Dan untuk sekolah swasta sendiri biasanya memperoleh biayanya itu bukan dari biaya operasional, tapi biaya investasi, itu dari pemerintah, bantuannya seperti itu. Untuk upaya pemerintah maupun swasta yang meningkatkan biaya operasional pendidikan tiap tahun dimaksudkan untuk membantu sekolah dapat meningkatkan output pendidikan di setiap tahunnya. Jadi bantuan pemerintah ataupun swasta yang sekarang ada itu meskipun mengeluarkan biaya operasional itu banyak, tapi mereka itu berharap agar lulusan dari sekolah-sekolah tersebut bisa siap untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau untuk misalnya itu bekerja di industri yang lebih baik seperti itu. Lalu untuk selanjutnya sumber pembiayaan, itu ada beberapa sumber pembiayaan yang ada di Indonesia untuk pendidikannya ya, yaitu bisa digolongkan sebagai biaya yang dikeluarkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, biaya yang dikeluarkan masyarakat, orang tua atau wali murid, dan biaya yang dikeluarkan oleh pendidikan lembaga itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu untuk sekolah yang berstatus negeri. Untuk sekolah yang berstatus negeri, biaya investasi mayoritas sekolah yang negeri itu biasanya menerima dana BOS, yaitu bantuan operasional sekolah. Hal tersebut dikarenakan sumber pendanaan untuk keperluan operasional mutlak didapat dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ini kan khusus untuk BOS, yaitu operasional ya. Kalau untuk investasi itu biasanya juga memang mutlak dari dari pemerintah. Karena dengan pemerintah membantu biaya untuk investasi, maka di daerah yang belum ada sekolahnya itu bisa dibangun sekolah secara gratis dan merata pendidikannya di Indonesia seperti itu. Lalu yang kedua, biaya operasional di pendidikan atau BOP, itu bantuan dari pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. BOP diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Biasanya BOP digunakan dalam pembiayaan yang meliputi penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Pemenuhan biaya operasional sangat bergantung pada pembiayaan dari pemerintah. Jadi kalau misalnya sekolah negeri itu benar-benar semuanya itu ditanggung pemerintah. Tugasnya guru itu hanya mengajar, mendapatkan gaji, dan melakukan laporan akhir pertanggungjawaban dari apa yang diterima seperti itu. Lalu yang kedua, untuk sekolah swasta, biaya investasinya ada sebagian sekolah swasta di Indonesia itu yang menerima bantuan dari pemerintah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga sekolah swasta itu yang sama sekali tidak menerima biaya bantuan atau istilahnya itu berdiri sendiri seperti itu. Namun biasanya sebenarnya itu pemerintah itu menawarkan bantuan, tapi sekolah itu sendiri yang menolak dana BOS dari pemerintah. Karena biasanya sekolah swasta yang tergolong baik kualitas dan finansialnya tidak memerlukan dana dari pemerintah. Namun berbeda cerita ketika sekolah swasta tersebut kurang baik dari segi finansial. Maka sekolah cenderung memperoleh bantuan dana BOS sebagai pembiayaan jangka panjang. Untuk biaya operasional sekolah swasta yang tergolong baik finansialnya lebih cenderung mengandalkan biaya operasional secara internal yang diperoleh dari yayasan, uang sekolah siswa, iuran orang tua, dan sebagainya. Meskipun sekolah swasta menerima bantuan dana BOS, sebagian besar biaya operasional tetap mengandalkan biaya internal. Dan untuk perguruan tinggi,
Perguruan tinggi juga dibagi dua, yaitu kan perguruan tinggi swasta dan negeri. Untuk perguruan tinggi swasta itu biasanya pembiayaannya itu mutlak dari uang semesteran siswa seperti itu. Memang ada sebagian yang dapat bantuan, tapi tidak semuanya, sehingga untuk operasional kampusnya itu tetap membiayai sendiri. Sedangkan untuk kampus negeri itu tugasnya hanya untuk memakai uang pemerintah. Jadi tugasnya itu menghabiskan dana per tahunnya dan menyetorkan laporan pertanggungjawabannya seperti itu. Maka biasanya untuk organisasi-organisasi kampus swasta yang kecil, dalam pengajuan proposal kegiatan itu pasti dana yang diminta dengan dana yang diberikan tidak sesuai. Itu karena kampus kecil kan dananya sedikit. Sedangkan untuk kampus-kampus negeri seperti Universitas Islam Negeri ataupun Universitas Negeri apa yang umum, itu untuk pengajuan proposal kegiatan dari organisasi mahasiswa sendiri gampang cairnya karena mereka sudah memiliki dana tersendiri dari yang disediakan pemerintah. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa di komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.